Hujan turun deras di malam hari, membasahi jalanan kota Seoul. Lampu neon berkedip di antara kabut, dan langkah kaki seseorang terdengar pelan. Di balik jas hujan hitam yang basah kuyup, tersembunyi wajah tanpa ekspresi. Wajah seorang pembunuh berantai yang akan mengguncang seluruh Korea Selatan. Namanya Yoo Yong-chul. Dan inilah kisah kelam Raincoat Killer. Yoo Yong-chul lahir pada tahun 1970 di Seoul, Korea Selatan. Masa kecilnya tidak bahagia, ia tumbuh dalam kemiskinan, sering dilecehkan dan dibuli oleh teman-temannya karena keluarganya miskin dan berantakan. Ayahnya kasar, ibunya pasrah. Saat remaja, Yoo mulai melanggar hukum. Ia mencuri, menipu, dan sempat masuk penjara beberapa kali. Di balik semua itu, tumbuh kebencian dalam dirinya, terutama pada orang kaya dan wanita yang dianggap sombong. Ketika dewasa, ia sempat menikah dan punya anak. Namun, pernikahannya hancur setelah ia ketahuan melakukan kekerasan dan perselingkuhan. Istrinya meninggalkannya, dan sejak itu, kebenciannya berubah menjadi obsesi. Ia bertekad untuk menghukum dunia yang menurutnya tidak adil. Setelah keluar dari penjara pada tahun 2003, Yoo mulai menargetkan korbannya. Awalnya, ia memilih orang tua kaya yang tinggal sendirian di daerah Gangnam, kawasan elit di Seoul. Ia berpura-pura menjadi tukang listrik atau teknisi rumah. Begitu korban lengah, ia akan memukul kepala mereka dengan palu besi berkali-kali hingga tewas. Dalam waktu beberapa bulan, lebih dari 10 orang tewas dengan luka serupa. Namun tanpa saksi dan bukti yang kuat, polisi kesulitan menghubungkan kasus-kasus itu. Yoo begitu hati-hati dan kejam. Setelah merasa aman, Yoo mengubah targetnya. Ia mulai memburu wanita muda, terutama pekerja seks yang menurutnya tidak layak hidup. Ia memesan mereka melalui telepon, mengundang ke apartemennya, lalu menyerang dengan cara yang sama, memukul kepala hingga tewas. Untuk menutupi jejak, ia memutilasi tubuh korban menggunakan pisau dapur dan membuang potongan tubuh ke tempat sampah umum. Dalam setiap aksinya, ia selalu mengenakan jas hujan hitam agar tidak terkena darah. Dari sinilah media mulai menyebutnya The Raincoat Killer. Ketika mayat-mayat mulai ditemukan di berbagai sudut kota, kepolisian Seoul panik. Mereka tahu ini bukan pembunuhan biasa. Ini kerja seorang pembunuh berantai. Investigasi besar-besaran dimulai. Namun Yoo Yong pintar. Ia tak meninggalkan sidik jari, tak ada rekaman CCTV, tak ada saksi hidup. Satu-satunya petunjuk hanyalah pola luka dan keterangan bahwa pelaku mungkin menggunakan jas hujan. Kota Seoul menjadi seperti neraka ketakutan. Wanita takut keluar malam. Orang tua kaya menyewa penjaga keamanan. Dan media mulai menyebutnya dengan nama yang menyeramkan. Pembunuh berjas hujan. Di Dwi 2004, akhirnya keberuntungan polisi datang. Yoo tertangkap bukan karena pembunuhan, tapi karena kasus prostitusi ilegal yang sedang diselidiki. Ketika diinterogasi, salah satu petugas merasa ada yang janggal. Yoo terlihat terlalu tenang dan tidak takut. Polisi pun memeriksa sidik jarinya,
dan menemukan kecocokan dengan jejak yang ditemukan di salah satu TKP pembunuhan. Saat disudutkan, Yu akhirnya mengaku, dan yang keluar dari mulutnya membuat semua orang merinding. Aku membunuh lebih dari 20 orang. Orang kaya itu jahat, wanita itu kotor. Aku hanya membersihkan dunia. Dalam persidangan, Yu menunjukkan ekspresi dingin, bahkan tersenyum ketika jaksa membacakan daftar nama korban. Ia sempat berkata, "Jika aku tidak tertangkap, aku akan terus membunuh." Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Namun hingga kini, Yu masih berada di penjara karena Korea Selatan tidak lagi mengeksekusi hukuman mati sejak tahun 1997. Kasus Raincoat Killer meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Korea. Banyak keluarga korban yang masih trauma, dan publik mulai menuntut perubahan dalam sistem keamanan serta layanan psikologis. Yu Yang-chal menjadi simbol kegelapan, bagaimana seseorang yang terluka oleh masa lalu bisa berubah menjadi monster yang menghancurkan begitu banyak nyawa. Kini, jas hujan hitam yang dulu ia kenakan menjadi barang bukti yang disimpan polisi, sebagai pengingat bahwa kejahatan bisa muncul dari wajah yang tampak biasa. Hujan akan berhenti, tapi dosa tak akan pernah bisa dicuci bersih. Itulah kisah Raincoat Killer, pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah Korea Selatan. Jika kamu suka kisah kriminal dan misteri seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena masih banyak kisah kelam lain yang menunggu untuk diungkap. Sampai jumpa!